Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Mahasiswa Tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas lantaran tak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang. Bentrok antara mahasiswa dan aparat pecah setelah salah seorang mahasiswa diduga mendapat pukulan menggunakan kayu oleh oknum TNI. Tak terima dipukul oknum aparat, mahasiswa tersebut langsung menerobos pagar gedung DPRD dan menjadi sasaran kebrutalan aparat. Atas dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat tersebut, gabungan Aliansi Mahasiswa Lumajang akan menempuh jalur hukum. Lantaran dua peserta aksi mengalami luka di bagian kepala. Tadi sempat dipukul gara-gara kita menerobos masuk. Kita menerobos tidak ada karena emang kita dihalangi dan terlalu lama kita menunggu di luar. Dan itu sudah maklum. Jadi memang ada sedikit insiden. Sehingga mungkin ada luka ya di bagian pelvis. Kemudian ada satu lagi di bagian ini. Mereka menyampaikan sebenarnya mereka berbaik hati menerima permohonan maaf dan mereka menyampaikan untuk diusulkan. Maka itu nanti kami koordinasikan. Sementara itu tensi panas unjuk rasa ratusan mahasiswa di Lumajang menurun setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menemui masa aksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan evakuasi dan olah TKP atas insiden penyerangan terhadap guru honorer di Kabupaten Yahukimo, Papua. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengumumkan nama-nama tokoh yang mengisi struktur lengkap lembaga tersebut. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arabsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara atas insiden penyerangan terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan serta pembakaran fasilitas publik di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Olah TKP dilakukan di 3 lokasi utama, yakni Kompleks Perumahan Guru SD Advent Anggruk, Gedung RS Evata Angguruk, dan sekolah tempat pengerusakan ruang kelas. Tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan meninggal dunia dari lokasi kejadian menuju Rumah Sakit Evata dan selanjutnya ke DKI Yahukimo. Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyidikan untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Dari hasil olah TKP diketahui kejadian berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Jumat dan Sabtu. Kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang menyerang guru-guru honorer menggunakan senjata tajam, membakar 2 unit rumah dinas guru, merusak 7 ruang kelas sekolah, serta menganiaya dan membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen. Tim gabungan berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, juga meminta keterangan sejumlah saksi.
Ya pemirsa, 10 orang guru dan tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua. 1 di antaranya meninggal dunia. Sementara Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli membantah isu keterlibatan TNI Polri menjadi guru dan tenaga kesehatan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah YPK Anggruk yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Dalam serangan tak berperi kemanusiaan ini, 10 orang guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 di antaranya atas nama Rosalia Rereksogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Situasi di distrik Anggruk kini berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru, tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggruk. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya. Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Sementara Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan di puskesmas dan sekolah YPK Anggruk merupakan kejadian luar biasa serta mengejutkan banyak pihak. Menurut Didimus, peristiwa ini tidak seharusnya terjadi di daerah terpencil. Ia pun membantah isu guru dan tenaga kesehatan di Anggruk adalah TNI dan Polri. Didimus menegaskan mereka bukan tenaga baru karena sudah direkrut sejak 2021 melalui proses terbuka. Orang-orang bilang nakes atau tenaga guru ini dari TNI atau dari Polri atau dari angkatan manapun, itu kami bantahkan 100% bahwa itu tidak benar. Karena proses rekrutmen kami ini adalah terbuka dan semua orang tahu. Setelah kami rekrut sampai dengan sebelum pengutusan itu, pendeta mendoakan mereka dalam satu upacara. Setelah itu mereka tanda tangan juga untuk perjanjian kerjasama. Begitu. Jadi ada di luar sana ada orang-orang yang bicara bahwa mereka ini anggota TNI atau anggota Polri atau anggota keamanan yang mata-mata, itu tidak benar. Begitu. Kalau itu benar dan terbukti dan mereka punya bukti, tolong kasih tunjuk kepada saya. Dia dari kesatuan mana, dia terlibat mana, nomor anggotanya berapa. Kalau itu benar ada dalam medis dan guru ini, saya bisa mundur dari bupati. Begitu. Kalau itu benar. Karena kita yakin sekali itu tidak ada. Tidak mungkin seludupkan hal-hal yang seperti itu. Kita ini punya etika dan moral dalam memimpin. Tidak serta-merta langsung seperti yang divonis oleh kelompok-kelompok lain. Jadi saya bantah itu semua. Dan ini rekrutmen ini di tahun 2020. Bupati Yahukimo memastikan pemerintah memiliki etika dan moral dalam memimpin dan tidak akan menyelundupkan hal-hal seperti yang dituduhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa,
PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten akan terjadi pada H-3 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hingga Senin malam, lebih dari 2.200 orang membeli tiket penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung melalui online tiket ASDP. PT ASDP Indonesia Ferry juga memastikan akan ada penambahan kapal apabila lonjakan pemudik semakin meningkat agar pelayanan penyeberangan dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak adanya penumpukan. Untuk kapal yang tersedia, sebanyak 36 unit kapal sudah penambahan karena sudah lebih dari hari biasanya yang hanya 26 unit dan jelang Lebaran ini ditambah 10 unit. Dan nantinya akan ditambah juga kapal-kapal besar sehingga nanti bisa mengangkut para pemudik. Berdasarkan pantauan malam hari, Pelabuhan Merak mulai dipadati kendaraan. Ya, bagaimana lonjakan pemudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten? Sudah ada rekan kami, Indra Setiabudi di sana. Indra, apakah lonjakan pemudik mulai terjadi di Pelabuhan Merak? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan semakin malam semakin ramai pergerakan para pemudik ini yang tiba di Pelabuhan Merak, Banten ini, Reni. Dan kalau pantauan kami memang siang tadi ini sempat sepi sekali, kondusif, tidak ada antrian maupun kemacetan maupun keramaian di area ini. Namun malam ini semakin ramai sekali dikarenakan kalau kami tadi sempat berwawancarai salah satu pemudik dari Yogyakarta ini melakukan kegiatan malam hari ini lantaran untuk menghindari cuaca yang cukup panas di saat bulan puasa dan juga lantaran juga pulang lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan yang mana akan diprediksi pada tanggal H-3 tepat tanggal 28 Maret 2024. Dan perlu ketahui Reni dan juga pemirsa, tempat saya melaporkan saat ini merupakan jalur eksekutif menuju Pelabuhan Merak, Banten ini, yang mana diketahui sejak 21 Maret hingga sampai 31 Maret 2025 ini, antrian yang semula untuk jalur eksekutif ini semua untuk sementara ditiadakan untuk hanya memasuki area di kawasan untuk reguler saja, mengingat memang ini untuk kebijakan ini untuk meringankan para masyarakat untuk melakukan kegiatan bermudik tidak terlalu mengantri begitu ketika difokuskan hanya jalur reguler saja, melainkan untuk saat ini, untuk periode kali ini berlaku hanya untuk jalur reguler saja dan jalur eksekutif akan kembali dilakukan pada tanggal 31 Maret 2025. Dan Reni, dapat kami informasikan juga Reni, dan kalau kita akumulasikan dari periode 21 Maret 2025 hingga 23 Maret 2025, ini ASDP ini mencatat sebanyak 160.000 lebih sudah diberangkatkan penumpang dari Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung, yang mana juga memberangkatkan puluhan ribu kendaraan maupun juga truk bus maupun juga minibus yang sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kebijakan ini sangat meringankan bagi masyarakat, yang mana hanya biasanya jalur eksekutif ini berbayar 700.000 per mobil, ini hanya 400.000 saja, yang mana ini sangat meringankan sekali bagi masyarakat yang akan hendak bermudik melewati jalur Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni. Dan kami tidak berhenti untuk menghimbau Reni dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan kegiatan bermudik, dipastikan kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi prima agar Anda merasa nyaman selama proses perjalanan menuju silaturahmi ke keluarga Anda tercinta di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Sekian, Reni. Ya, Indra, tadi Anda menyampaikan bahwa mayoritas menuju ke Bakauheni, Lampung. Nah, itu apakah juga ada pergerakan dari Bakauheni, Lampung ke Pelabuhan Merak begitu, Indra? Baik, Reni dan juga pemirsa, sejauh ini pantauan kami ini dari tadi malam sejak sehabis maghrib ini antrian tadi sempat mengular sekitar 100 meter ke belakang, Reni, untuk mengantri
menunggu sembari kapal bersandar, sementara langsung mereka dibukakan pintu di belakang saya untuk menuju ke kapal. Dan kalau kita terkait pergerakan dari Bakahuni Lampung menuju Merak Banten ini tidak terlihat. Kami hanya melihat pantauan dari perjalanan arus mudik dari berbagai wilayah di Pulau Jawa ingin menuju Pulau Sumatera melalui di Pelabuhan Merak Banten ini. Sekian, Reni. Ya, ini sudah H-7 menuju Lebaran. Apakah sudah ada persiapan ekstra di sana, Indra? Baik, Reni dan juga pemirsa, ASDP maupun juga stakeholder terkait ini termasuk dari pihak kepolisian maupun juga pengamanan lainnya. Ini untuk mengantisipasi lonjakan yang kita bisa hitung sebentar lagi, beberapa hari lagi, mengingat memang seberapa bagian sudah ditutup, nantinya akan diberlakukan ketika situasional, Reni dan juga pemirsa, ketika nanti ada kepadatan, nanti kepolisian akan melakukan sistem ganjil genap yang mana hanya berlaku di tanggal tersebut untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan di area Merak Banten. Selain itu juga ASDP juga melakukan sistem menambahkan area parkir yang cukup banyak, ini sekitar 8.000 untuk area menunggu sebelum memasuki giliran untuk memasuki kapal feri menuju Bakahuni Lampung. Sekian, Reni. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Indra Setia Budi yang melaporkan dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali, rekan Indra. Ya, baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki arus mudik Lebaran, persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan pihak ASDP Pelabuhan Merak melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak, Banten guna memastikan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran arus penyeberangan pemudik. Menhub menyampaikan di awal periode mudik Lebaran, jumlah pemudik sudah terurai karena pemberlakuan kebijakan Work from Anywhere atau WFA yang dimulai pada 24 Maret 2025. Sesuai prediksi, banyak pemudik yang memilih berangkat lebih awal sejak 21 Maret lalu. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Di sisi lain, data ASDP menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 14,7% dibandingkan tahun 2024. Bahkan jumlah pemudik di Pelabuhan Merak pada H-9 melonjak hingga 84%. Kalau untuk peningkatan penumpang dibandingkan dengan 2024 yang lalu, H-10 itu ada perbedaan peningkatan itu sekitar 14,7% dibandingkan 2024. Nah, kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Trafiknya kalau dibandingkan dengan tahun 2024 di H-10 ada kenaikan 37%. Dari 115.000 yang meninggalkan gate tol menuju Transjawa naik menjadi 157.000. Jadi ada kenaikan 37,5%. Untuk hari kedua H-9 itu ada kenaikan 22,5%. Pemudik jalur laut di Pelabuhan Merak umumnya memilih menyeberang pada malam hari, sehingga kepadatan penumpang biasanya terjadi setelah azan maghrib. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Merak diprediksi masih akan terjadi hingga H-3 Lebaran. Dari Merak, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama masih terpantau lengang. Ya, hingga saat ini arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus mudik Lebaran masih terpantau lengang.
Meski begitu, PT Jasa Marga mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak 23% dibandingkan dengan hari normal. Untuk mengurai kemacetan, penetapan rekayasa lalu lintas dengan skema one way, ganjil genap dan kontraflow baru akan diterapkan pada puncak arus mudik yakni 27 hingga 30 Maret mendatang. Sementara itu, di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek belum terlihat kepadatan kendaraan. Secara akumulatif, jumlah kendaraan yang keluar masuk di rest area per hari ini masih seperti hari biasa, yakni sekitar 15.000 kendaraan. Diprediksi keramaian baru akan terjadi pada H-3 Lebaran dengan akumulasi jumlah kendaraan mencapai 25.000 di rest area tersebut. Ya, dan pemirsa, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memantau langsung situasi terkini arus mudik Lebaran 2025. Ada rekan kami Salam Rahmat dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat malam. Salam. Bagaimana situasi di Gerbang Tol Cikampek Utama? Apakah sudah mulai nampak ada kepadatan? Ya, Reni dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 menuju ke gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau ramai lancar. Tentu berbeda situasinya, Reni dan juga pemirsa, jika kita bandingkan pada pagi hingga sore hari tadi yang memang arus lalu lintasnya justru cenderung lebih lengang. Karena memang animo masyarakat ini lebih banyak untuk memilih melakukan perjalanan mudik di waktu saat berbuka puasa hingga malam hari untuk menghindari titik-titik kemacetan ataupun juga untuk menghindari panas terik matahari. Reni dan juga pemirsa, bahwa tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Vice President Corporate Secretary and Legal Jasa Marga Trans Jawa Tol bersama Ria Palo yang menyebut bahwa memang untuk puncak arus mudik sendiri nantinya akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang, di mana diprediksi estimasi akan ada sebanyak kurang lebih 1,2 juta kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pihak Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian ini sudah melakukan mitigasi ataupun juga untuk mengurai kemacetan yang ada di ruas tol Cikampek Utama 1 ini, seperti dengan menggunakan kontraflow, ganjil genap maupun juga dengan one way yang akan diberlakukan mulai tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang. Di mana untuk kontraflow sendiri nantinya ini akan dimulai dari titik kilometer 40 hingga kilometer 70 dan akan dilanjutkan dengan one way atau satu arah dari titik kilometer 70 hingga ke kilometer 414 yang berada di Semarang Batang begitu. Dan nantinya sementara untuk ganjil genap sendiri ini nantinya mulai akan diberlakukan mulai dari titik kilometer 47 hingga kilometer 414. Sementara itu dari pihak PT Jasa Marga juga menyebut bahwasanya di momen arus mudik Lebaran 2025 ini Jasa Marga ini juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang mulai berlaku sejak 5 pagi tadi hingga 28 Maret mendatang. Dan memang untuk arus lalu lintasnya sendiri ini memang diprediksi baru akan mulai terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan begitu di ruas tol Jakarta menuju ke ruas tol Cikampek Utama ini yang akan dimulai pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret mendatang. Reni. Ya, baik, Salam. Selain tadi ada sebutkan bahwa ada kontraflow dan juga one way, apakah di H-7 dan seterusnya ini akan ada persiapan ekstra begitu di sana? Apakah ada layanan ekstra atau ada pos mudik seperti itu? Ya, Reni dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan saat ini memang arus lalu lintasnya masih bisa dikendarai, masih bisa dilintasi di dua jalur ini, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa maupun juga di arah sebaliknya. Ini masih terkendali secara aman begitu. Namun memang untuk peningkatan jumlah volume kendaraan sendiri, jika nantinya mulai terlihat adanya titik-titik kemacetan di sejumlah titik yang menyebabkan adanya antrian kendaraan secara mengular, bukan tidak mungkin nantinya rekayasa
rekayasa lalu lintas ini mulai akan diberlakukan. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa untuk sistem rekayasa lalu lintas ini memang diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya titik-titik kemacetan. Dan memang untuk saat ini kondisinya ini masih terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang cukup signifikan begitu di tempat kami melaporkan saat ini, yang artinya ini untuk kendaraan yang melintas masih bisa dilintasi di 2 jalur begitu. Bahkan kalau kita bandingkan pada siang hari tadi, memang untuk kendaraan yang kami melintas begitu ya, kami juga sempat melintas di area ruas tol Jakarta Cikampek Utama ini menuju ke gerbang tol Cikampek Utama 1 ini dengan kecepatan kendaraan mencapai 80 hingga 100 km per jam. Meskipun saat ini memang kalau kita pantau begitu untuk kendaraan yang melintas ini hanya sekitar kurang lebih 50 sampai 60 km saja bisa melaju di ruas tol Cikampek Utama ini. Namun memang untuk situasinya saat ini masih bisa dilintasi di 2 jalur, yang artinya ini memang arus lalu lintasnya saat ini masih terpantau ramai lancar dan belum terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Reni. Baik, terima kasih rekan Salah Rahmat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Menunjang kelancaran arus mudik lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Yang menyambut musim mudik Lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam untuk sepekan sebelum Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk Jasa Marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol.
Selain diskon 20%, Jasa Marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai ramai sejak dini hari. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman. Ya, sementara di Terminal Kalideres juga mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik tujuan ke Padang dan Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada tanggal 27 dan 28 Maret 2025. Lebih dari 300 armada bis akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bis dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan. Ya, sementara itu 7 hari jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta sudah ramai pemudik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat kenaikan jumlah penumpang sebanyak 15% jika dibandingkan dengan hari biasa. Antrian penumpang pesawat terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini diperkirakan ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 15% atau 140.000 orang. Sementara pergerakan jumlah pesawat tembus di angka 1.002 pesawat. Sementara Holly Muardi, asisten deputi Bikom Bandara Suta, menjelaskan mulai hari ini tarif diskon pesawat mulai berlaku untuk pembelian tiket pesawat per 1 Maret, namun untuk keberangkatan hari ini atau 24 Maret. Pemirsa, pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Layanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mulai berdatangan dan mengisi kantung parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuinnya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Ya, sepekan jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Pemudik yang telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Pemudik didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah.
Kebanyakan pemudik akan pulang ke kampung dengan tujuan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Meski sempat kesulitan saat memesan tiket lebaran, bagi pemudik, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk mudik, karena memiliki ketepatan waktu tiba. Jogja kan masih kejangkau ya, pakai kereta juga cuma 2 jam. Jadi nyaman aja naik kereta, tinggal duduk 2 jam nyampe di Jogja. Kalau tiketnya sendiri gampang nggak Mas pas mesen kemarin? Kemarin agak susah sih, udah mulai agak susah karena mungkin udah mulai masuk musim mudik ya Mas, jadi agak susah. Tapi kalau yang kemarin sebelum minggu kemarin itu masih. Sementara itu di masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. PT KAI juga melaporkan hingga 23 Maret 2025, pemudik yang telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok ke level 5.900 pada perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Sindo Malam.